Dari sekolah mana Pak? Dari Maleo. Oh Maleo. Iya Pak. Para pegiat, pelaku usaha dan juga pemilik mungkin ya Teh, di lembaga pendidikan, sektor pendidikan gitu ya di Kota Tanah Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat di ruangan ini. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini ruangannya masih nuansa 17-an gitu ya. Kemarin beberapa hari kami melakukan kegiatan 17-an di gedung ini. Dan mungkin juga dari Bapak Ibu baru pertama kali datang ke MTP ya, ke sini gedung perizinan ya. Jadi semuanya serba online. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu based on sistemnya OSS yang dikembangkan oleh BKPM. Tapi di luar itu, di Tangsel ini menggunakan sistem yang kita kembangkan sendiri, namanya Symphony. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi lah setelah atau dalam acara ini dengan teman-teman di koordinatornya Pak Siswanto. Intinya adalah sekarang ini Bapak Ibu, Pak Agi itunya maaf Pak Ibu. Intinya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa pentingnya kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Iman Santoso selaku Kepala Kantor Cabang Unit Kerja BPJS Ketenagakerjaan KPC Kota Tangerang Selatan. Yang kedua Bapak Sri Yanto selaku Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Mungkin untuk BPJS Kerjaan sama BPJS Kesehatan. Memang kita lahir sama di 2014 itu menjadi badan, dulu kami Jamsostek, dulu kesehatan menjadi PT Askes, sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Sama, PKB semua. Iya. Alhamdulillah. Atau berapa anggota PKB? 38. Sudah semua PKB yang terdaftar terizin. Yang terizin semuanya sudah gabung. Ya, maksudnya itu dari terizin yang kita masuk ke dalam forum itu yang terizin Pak. Yang permasalahan itu dengan munculnya Undang-Undang 24 kalau tadi ya tahun 2000 yang undang-undang baru pemisahan antara yang berlaku di tahun 2017 itu Undang-Undang 23 tahun 2000 itu memang dikatakan bahwa kewenangan SD SMP itu di kabupaten kota. Kemudian untuk yang tingkat SMA itu dialihkan memang ke provinsi semua. Nah inilah titik permasalahan di awal situ. Iya. Mungkin formal di sekolah Itu formal. Pak. Kalau kami kan non formal Pak. Sedangkan kami kan dapatnya satu. Jadi satu itu kesatuan dari paket A, paket B, paket C. Kalau formal itu memang paket A SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Makanya SMA itu jatuhnya ke provinsi. TK juga sendiri. TK juga Formal sendiri. sendiri. Itu permasalahan kami itu kenapa paket C itu tidak dikeluarkan di SK yang tahun ini gitu. Ya, disitulah kami sampaikan tadi dasarnya seperti itu. Dasarnya karena ada pengalihan kewenangan untuk tingkat ke provinsi. Sehingga kami makanya kami tidak bisa merubah tadi itu ketentuan itu kalau memang tidak ada pendukung. Apa sih yang mendukung ini? Karena dari dinas pendidikan mengatakan bahwa ini menjadi kewajiban provinsi. Nah, sehingga kita mau belum sempat saya belum ya. Tapi kan saya cuma cari masukan dari PKPM ini dan saya dengan ditarik betul lah karena saya juga baru dan saya kan berencana bagaimana menyelesaikan tadi supaya memang namanya paket itu kan ABC dari satu nama pasti programnya 3 biasanya. Satu PPM paketnya ABC.
biasanya seperti itu berubah begitu kembali, sehingga kami bisa dimunculkan di atas itu di SK izin itu izin itu akan muncul, bisa muncul. Kami nggak bisa merubah kalau tidak ada dasar hukum perubahan. Maka nanti kita coba cari sama-sama. Kita cari, artinya ibu coba, saya juga koordinasi dengan dinas pendidikan dulu ya, kan yang dinas teknisnya intensi kan pendidikan nih. Maka untuk merubah itu kita nggak bisa merubah kecuali mereka, Pak ini ada dasarnya. Kan seperti yang tadi yang Pak tadi itu baru datang nih, baru mau mau dirubah. Iya, alhamdulillah Pak. Iya, pas banget ibu ngomong karena Iya. pas itu kan hari apa tuh datang ke sini Pak Irman tuh. Iya. Nah, Kalau kami pernah yang kasus ini Pak, kami pernah diskusi di Dignas. Ya sampai ya kita nggak mau salah-salahan gitu. Iya. Intinya kalau di Dignas kami yang tahu gitu. Nah bahasanya sampai gini, udah nggak apa-apa pakai itu dulu. Nanti pada waktu pas revisi atau perpanjangan yang nentukan sana, karena jadinya di kolektif gitu Pak. Di kolektif ini loh yang benar, istilahnya sudah di apa ya, mau status sekolahnya, yayasannya apa, dari sudah dibenarkan dulu di sana baru diajukan ke sini gitu. Ya mungkin masalah komunikasi sih gitu Pak kayaknya sih. jadi memang nantinya itu, nah sebenarnya harus terdaftar dulu di dinas pendidikan ya sebenarnya. Baru disampaikan izin yang resminya dari kita yang dari pemerintah Tangerang Selatan itu. Kita memang sedang tadi tuh begitu saya masuk pindah ke sini, saya coba ke sana, coba menghubungi semua dinas teknis yang berhubungan dengan saya tuh, dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas perken, tempat dinas yang saya harus hubungi. Nah, yang saya dengar yang bermasalah tadi di PKBM tadi, nah, PKBM itu tidak bisa masukkan program yang prakteknya kan SMA tuh ya, SMA nggak bisa. Kenapa? Karena dasarnya tadi perubahan. Karena di tingkat SMA di Tangsel dimanapun misalnya kan semua pindah ke provinsi semua. Nah apakah nanti juga tidak menyanyi? Yang penting kalau kami asal ada dasar hukum nggak masalah udah. Nah, karena pada intinya juga kalau yang saya kan kita tetap menginduk ke formal gitu, ke formal. Cuma memang payung hukumnya ataupun rumahnya berbeda gitu. Jadi memang kita istilahnya apa ya, bagian orang yang di dalam pendidikan itu nolongin banyak orang yang tidak tercover di formal itu Pak. Jadi karena kan satunya apa dapotiknya satu, bukan dengan kayak formal gitu Pak. Dan itu juga mempengaruhi untuk akreditasi Pak. Nanti kalau kita memiliki program paket C ternyata di SK nggak ada paket C, itu pengaruh nanti ya. Ya nanti kita coba cari itu dasar hukum sama-sama. Kalau nggak ya kita lihat apakah daerah lain ada yang bisa mengeluarkan atau tidak. Misalnya daerah lain itu bisa dalam satu provinsi atau di provinsi yang lain. Saya akan coba tanya. Kan saya juga biasanya kalau udah nih saya akan buat namanya udah duduk dulu kalau mau ngobrol sini. Nggak mau ngobrol dulu. Jadi yang penting nanti kita supaya bapak berusaha juga jadi enakan ya, tadinya bisa kenapa nggak bisa gitu. Kita akan kita istilahnya udah berjalan udah lama dengan kondisi sekarang, nggak tahu kebijakannya, tapi kalau kita kan ya dengar dari satu pihak terus kita ternyata implementasi di lapangan ternyata berbeda, makanya sama lah sebenarnya dengan perpindahan kewenangan tadi itu banyak kita ini juga yang sedih Pak, jangan apa SMK Tangsel itu udah buat sampai SMK 7 sekarang 7 ya, itu tadinya kita ngebuk, kita pengen bagaimana mengembangkan masyarakat Tangerang Selatan ini melalui pendidikan yang kejuruan tadi itu. Kita udah buatkan sekolah dari kita yang buat semua, begitu ini diambil alih semua sama provinsi, termasuk asetnya juga soal ke sana gitu ya. Jadi bukan diambil alih kewenangan tapi aset-asetnya juga dipindahkan ke sana, sehingga mereka tadi tempatnya di depan mata kita, tetapi bukan kita yang membina, bukan kita yang ngurusi. SMA itu sekarang SMA kan ngurusi provinsi juga. Tadinya anggaran kita banyak masuk ke sana, karena kalau pendidikan itu memang kan sesudah undang-undang enggak 20% anggaran kita itu harus 20% harus masuk ke dunia pendidikan. Itu kan memang dari keputusan dari pusat seperti itu. Makanya
sekarang ini 20% ini cuma untuk SMP sampai ke SD sama Kalau kami sih pernah ngalamin waktu kita masih di Tangerang Kota, Tangsel belum ada, kita kan semuanya ngurusnya ke Serang, semuanya apa mau dari SD sampai SMA lah gitu semuanya. Tapi dengan adanya Tangsel, kita kan kebijakannya pasti mengacu ke kota kan, gitu. Jadi bahkan dulu kita dikit-dikit ya ke Tangerang Kota, dikit-dikit Tangerang Kota atau sampai ke provinsi, jauh banget. Iya Pak, lumayan jauh. Kita kan istilahnya di pinggiran iya. ibu kota, tapi di pinggiran apa? Pusat kotanya jauh Pusat kota. dikasih kan RT RW Kader kader itu udah kesehatan. dikasih meskipun nggak besar tapi ada, ya kan ya. Jaminannya ada dia. Makanya kenapa diambil nilai terendah tadi itu. Makanya nanti kan yang penting kalau Bapak Ibu masukkan tadi itu ada tadi surat pernyataan tadi bahwa setuju saya dibayarkan pas ini nggak masalah. Itu ada kesepakatan tadi itu. Kontraknya di kontraknya boleh sebagai dasar untuk penghitungan tadi itu. Bayarannya Batasan itunya apa Mak? Batasan banyaknya pegawai kayak takmir masjid itu berapa orang sih Pak? Apa Karena kan tiap takmir masjid itu kan banyak. Ada Nanti yang 2 dan 3 yang didatatkan biasanya Apa kan ketua DKM data. -nya? Semua udah datanya udah terdapat semua Pak yang itu. Karena saya lihat termasuk Dapat Cirende nggak? takmir masjid juga gitu. Dapat nggak? Imam juga belum. Belum. Ya itu. Nanti boleh di ini karena memang Amil juga teman saya juga belum dapat kebagian juga. kan Amil juga dapat sebenarnya kan ya. Iya, Amil tapi dapat. beliau belum dapat. Makanya perlu terdaftar tadi. Masih Itu kita nggak kerjaan. ada seleksinya. Masih ada keterangan kerjaan. Iya Pak. Bos, aku minta maaf ini baru selesai sosialisasi nih dengan Pak Anto tadi ya. Ini kebetulan dari anggota BPJS Ketenagakerjaan tadi ada salah satu orang tua pekerjanya itu meninggal nih baru-barusan ini. Jadi untuk rencana pertemuan siang nanti itu kayaknya harus dikasih dulu nih, di reschedule aja. Ya, ya, Jadian dulu. Iya, siap. Nanti tahun waktu aja. Nah, saya kan nanti kalau saya sendiri kan nggak enak. Kita bertiga nanti ngobrol. Mengenai Ya. hal itu yang pertanyaan tadi Iya. yang Siap, Pak. Ya. Makasih, Bang. Iya. Ya Pak. Pak, untuk menjembatani forum, istilahnya misalnya pimpinan kami ketemu Pak Siswanto dulu. Boleh kita ngobrol. Jadi nanti apa yang mau disampaikan atau bisa diskusi dulu. Jadi kalau seandainya Bapak punya waktu, pas ada pertemuan, Bapak tinggal sampaikan boleh. Boleh. Kapan itu ada pertemuan berkalanya ada? Ada per 2 bulan. Per 2 bulan. Insya Allah. Waktu itu saya malah sempat ngobrol di forum SMK Tangsel itu. Jadi SMK Tangsel itu waktu itu sudah tapi mereka masih minta kita datang. Saya datang juga di SMK 1 di Jurang Mangut. SMK 1 ada tuh di 7. Nama Pak Siswanto masih Masih. Saya ngajar juga Bu. Saya ngajar di Alhamdulillah. Politeknik Swadharma dulu. Yang punya BNI Bank 6. Dan saya memang ya praktisi praktisi saya justru itulah saya dosen terbang. Kemana-mana. Jadi Pak bisa ngajar tempat saya enggak? Cuma saya udah diikat di sini nih. Diikat itu saya nggak boleh kerjakan cari lagi. job lain gitu. Kalau di hari dinas nggak boleh. Senin sampai Jumat kan nggak boleh. Maka saya punya waktu cuma Sabtu dengan Minggu. Saya ngajar hari Sabtu, orang pernah libur saya ngajar dari pagi sampai Saya sore. libur ya. Cuma ya Sama capek. kami juga di forum ini perlu diayomin sih Pak, karena kalau PKBM itu lebih ke sosial gitu lah. Betul. Karena kita menjangkau anak-anak ataupun sekolah-sekolah ya, orang-orang yang punya hati yang di luar formal itu, tapi yang tidak terjangkau di sekolah formal. Sementara anak-anak ini kan butuh pendidikan, butuh ijazah, butuh naungan gitu. Ada yang memang ya kalau dibilang yang tidak terjangkau oleh pemerintah lah gitu Pak. Kita makanya yang punya wadah di situ. Makanya nanti dinas teknis itu utamanya dinas teknis ya. Kalau kita kan dinas perizinan ini, dinas teknis ya, dinas waktu nggak selesai. Oke
Jadi bener lah, kita nanti butuh ngobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, nanti lebih serius lagi untuk sama-sama cari dasar hukum apa yang bisa untuk merubah apa yang kita mau. Dan saya juga di sini saya termasuk kritis lah di sini, cuma saya nggak enak juga kadang-kadang ini kok begini berubah-ubah. Karena sekarang ini dasar hukum perizinan itu banyak berubah semuanya. Pada saya di SK ini kok bukan berubah nih di penentuan izin tadi. Padahal nggak berlaku bilang gitu. Coba ini Pak besok buatkan nih, saya buatkan surat nota dinas namanya. Kalau saya kepimpinan namanya nota dinas ya. Mohon untuk di ubah karena ada perubahan ini. Termasuk juga kalau nanti ada tadi yang tadi itu. LKP nih. Itu juga syaratnya ya sebenarnya kalau semua sudah kita siapin nggak ada yang susah. Benar nggak? Izin awal pun nggak ada yang susah kalau sudah kita siapin syaratnya. Kita pokoknya kita pelajari dulu apa syaratnya sih, gimana caranya, apa yang harus didapatkan untuk dapat syaratnya gimana caranya. Itu yang kita harus kita tempuh seperti itu. Kalau kami kenapa bilang begitu tadi 5 tahun Pak, kenapa? Karena kalau kita yang di lapangan kerjaannya kan banyak Pak, bukan hanya cuma nanti ada akreditasi 5 tahun lagi. Kita nyiapin 1 tahun saja dalam arti untuk program ujian apa dan yang lain yang dituntut pemerintah itu kan cukup banyak gitu Pak. Habis itu konsentrasi ini mau diperpanjang nih gitu. Kalau bentar waktu ya. Padahal ya kita udah lakukan gitu. Itu sih. Kaitannya kadang-kadang kan juga dengan program-program bantuan dari pemerintah itu ya kan ada syarat nih. Kalau sebuah lembaga dapat ini pasti harus terakreditasi kan ya. Lembaga syaratnya apa? Lembaga terakreditasi. Masalahnya seperti itu. Jadi itu ya makanya sebenarnya gampang sebenarnya kalau semuanya terpenuhi. Masalahnya tadi kan belum terpenuhi tapi udah pengen kita ya. Makanya nanti kita sama-sama bagaimana Bapak menyiapkan yang sesuai itu, kita nyiapkan nanti aturan kan kita aturan-aturannya kita sinergikan lah. Yang penting ada aturannya yang bisa untuk merubah itu Pak. Jadi kalau kita atas dasar ini nggak bisa kita, karena kalah dengan ada aturan di atasnya. Peraturan wali kota tidak boleh melanggar peraturan gubernur apalagi peraturan presiden itu. Tapi makanya biasanya kalau ada undang-undang pasti ada turunannya di bawahnya tuh, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Peraturan presiden juga nggak bisa langsung dijalankan, undang-undang itu nggak bisa langsung dijalankan, harus ada petunjuk pelaksanaannya apa. Makanya undang-undang cipta kerja itu peraturan di bawahnya munculnya berapa? Ada 54 peraturan presiden. Karena memang banyak, dari ada 16 dari 21 sektor tuh, 16 sektor tuh, 21 ya. Itu sama dengan ada 16 atau 21 kementerian di bawahnya. Makanya nanti dijabarkan undang-undang cipta kerja, undang-undang 11 itu dijabarkan PP-nya ada berapa, peraturan presidennya berapa, kemudian masing-masing perpres itu kan disesuaikan dengan sektornya tadi. Masing-masing sektor membuat lagi peraturan menterinya ada. Di DIPU juga sama gitu. Ini sekarang lagi cocok itu Puspitek itu berubah nama jadi BRIN. Aturannya berubah, orang stres semua situ. Pengen pada keluar dari BRIN gitu. Nggak boleh, nggak dibiayai lagi. Riset itu tidak dibiayai oleh pemerintah lagi, tapi mereka harus mencari dari sponsor. Pada ngeluh Pak, kemarin kan ngobrol itu Mas. Alhamdulillah lah negara kita seperti ini bagus. Nanti kalau udah disponsori oleh negara lain, begitu selesai tidak sini, tidak ke sono. Itu kan ceritanya seperti itu. Saya kira mungkin itu ya. Ya Pak, terima kasih atas waktu bagi. Simpan nomor saya nggak apa, 0813 Enggak. Bentar. Mungkin 08 13 15 17 nggak berubah-ubah Pak, cuma pernah dihack ini nomor saya ini. Saya dihack, kemudian nomor ini minta ke perusahaan-perusahaan mau minjem duit atas nama saya, mampu saya.